Pemirsa podcast RRI Surabaya, kali ini Wahyu Chan hadir untuk menemui kalian semuanya. Yang pasti kali ini seperti biasa, saya akan coba untuk berbagi informasi ataupun juga sharing-sharing gitu ya. Bersama narasumber-narasumber kita yang berkompeten di bidangnya pastinya. Dan masih dalam rangkaian hari jadi atau hari ulang tahun RRI ke-77 tahun, 11 September 2022. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini juga menjadi salah satu orang penting yang mendukung kegiatan RRI pada saat di tahun 2022 ini. Dan langsung saja deh, saya nggak usah berpanjang kali lebar kali tinggi. Ada Pak Jauhari Sani selaku Direktur Pelaksana YDSF. Assalamualaikum Pak Jauhari Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa nih ya. Alhamdulillah, kalau kemarin saya ngeliatnya lewat YouTube doang. Karena waktu beliau di atas di auditorium saya nggak bisa datang karena harus ada tugas gitu ya. Tapi saya ngelihatnya dari YouTube karena saya suka nih ada acara pengajian waktu itu ya Pak ya, di auditorium Bung Tomo. Jumat kemarin beberapa waktu lalu ini luar biasa kolaborasi antara YDSF dan juga RRI Surabaya. Dan kali ini gimana nih Pak Jauhari kabarnya? Lalu juga ke sini, alhamdulillah saya senang banget bisa didatangi oleh Pak Jauhari Sani soalnya. Karena kemarin cuma ngeliat lewat YouTube dan belum pernah ketemu sama orangnya secara langsung soalnya. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Oke, nah kali ini Pak Jauhari Sani ini bisa dikatakan untuk YDSF sebagai yayasan yang sangat luar biasa begitu ya, peduli terhadap sesama umat manusia begitu. Saya ingin tahu kegiatan-kegiatan YDSF kali ini apa aja nih Pak? Baik, jadi pada tahun ini kita juga banyak berkontribusi di program-program yang sifatnya pemberdayaan. Karena bukan pasca ya, masih COVID juga ini. Betul. Banyak efek di bawah ya, di ekonomi. Kita pun mendukung pendidikan karena banyak juga keluarga yang rentan putus sekolah begitu. Dan kesehatan kita masih jalan, layanan-layanan seperti ambulans, terus program-program klinik sosial seperti itu masih jalan. Di samping pemberdayaan seperti yatim, terus penugasan dai, tapi semua itu memang sebagian besar kaitannya dengan kondisi saat ini ya. Ada yang pasca COVID juga ya mungkin rentan faktor ekonomi dan sebagainya itu berpengaruh. Jadi YDSF tentu akan mensupport hal-hal seperti itu. Di samping program-program yang sudah rutin berjalan. Tapi tahun-tahun ini dan 3 tahun terakhir ini masih ada irisan dengan itu ya, baik dampak COVID maupun kaitannya dengan impact dari itu tentunya. Itu yang banyak kami lakukan, Mas. Oke, baik, berarti dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini atau YDSF masih bergerak di bidang sosial, namun setelah pandemi memang belum ya Pak ya, belum endemi. Tapi masih pandemi, namun dia masih landai begitu ya. Alhamdulillah sudah menurun gitu. Mudah-mudahan segera hilang ya. Amin. Semoga tetap segera ditetapkan sebagai endemi begitu ya Pak ya di Indonesia ini. Tapi sebenarnya Pak Jauhari, di kala pandemi masih berkepanjangan, adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh YDSF? Ada sih, biasanya pola misalnya kita punya banyak donatur ya. Alhamdulillah termasuk kawan-kawan RRI pun sudah lama jadi donatur YDSF karyawan. Jadi interaksi kan tidak bisa langsung. Itu kan ada yang dialihkan lewat bank dan sebagainya. Ada juga yang sebagian donatur kita kasihan kena putus hubungan kerja, PHK dan sebagainya. Itu mungkin dampak di lapangan ya yang kita pun ikut prihatin dan itu kita mensupport juga. Iya, tapi yang pasti kalau berbicara mengenai YDSF kayaknya nggak ada habisnya karena nilai sosial yang diangkat itu begitu tinggi dan pengalaman teman-teman YDSF itu sangat luar biasa. Ketika bencana, ketika melihat bagaimana adanya pandemi COVID-19 pada saat lagi puncak-puncaknya begitu ya. Tapi sayangnya waktu itu saya nggak diajak jalan-jalan karena teman-teman YDSF itu banyak banget agendanya dan juga bisa tiba-tiba di mana begitu ya Pak ya. Butuh kecepatan ya. Butuh kecepatan, hari benar. Ini kejadian, malam kita sudah harus berangkat, besok sudah di lokasi. Makanya saya tuh bingung gimana sih komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman YDSF ini, apakah seperti BPBD ketika ada sesuatu langsung set gitu, seperti itu ya Pak? Jadi intinya di antara pegiat kemanusiaan itu kan saling terkoneksi ya, baik BNPB,
nanti dari teman-teman di lapangan juga maupun pemerintah lokal. Jadi ada jaringan komunikasi memang. Nanti kita bergerak dalam satu ini komando sebetulnya ya, tidak tumpang tindih sih. Betul. Nanti kita dapat support pemetaan awal dari teman-teman BNPB, dari teman-teman nanti di lapangan juga. Terus pemerintah lokal seperti waktu di Palu. Terakhir kemarin di Lumajang. Iya. Ya seperti itulah, karena memang kita pun dengan para pegiat kemanusiaan yang lain ada semacam forumnya juga. Oh, ada forumnya juga. Jadi biar tidak tumpang tindih, dan tadi efektivitas dan efisiensi nanti di lapangan ya. Relawan lah, yang misalnya kalau di Palu ada relawan di sana ya bergerak duluan, mereka terus kirim info ke pusat. Dari PNPB pun ngasih info dan sebagainya, nanti kita berangkat. Biasanya ikut juga bisa dengan teman-teman dari TNI atau dari teman-teman dari BNPB sendiri. Kemarin ke Palu itu kan naik kapal ya. Iya, naik kapal waktu itu. Ada yang Hercules, ada yang kapal laut. Mobil ambulan kita ikutkan kapal laut. Teman-teman kru kita sebagian naik Hercules. Iya. Itu nanti terdata semua. Itu saja sih, jadi ya cepat. Jadi karena memang banyak jejaring kita di lapangan dan saling membantu ya, antara pegiat ini saling mengkomunikasikan. Kadang kita minta bantuan lembaga lokal dulu untuk bergerak, nanti kita baru nyampe besoknya, misalnya karena kendala jarak ya, jauh. Betul. Kalimantan, Sumatera atau di Bang Lumajang kemarin kan sempat ada terkendala Lumajang mau putus, masuk ke sananya pun juga mau susah masuk gitu ya. Jadi teman-teman yang dari Banyuwangi, Jember berangkat duluan kan, tidak terganggu gitu. Betul. Relawan Jember, Banyuwangi berangkat. Yang paling dekat Jember. Ya. Tapi kemarin memang kita ada kantor Lumajang. Meskipun pada intinya kantor pun tutup karena ada bencana itu. Betul. Ya. Tapi kan mereka bergerak dulu. Kasih info Langsung bergerak gitu. Langsung bergerak. Karena kemarin itu sempat ada teman dari DSF katanya, oke, Mas Yan ikut, bisa nggak Mas Yan ikutan? Saya sebenarnya pengen ikut banget ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba, loh orangnya kok udah di sana duluan. Saya mikir kapan berangkatnya, baru aja ngajakin, tapi kok tiba-tiba udah di sana gitu ya. Tapi emang begitu cepatnya tindakan yang dilakukan dari kegiatan sosial dari EDSF, pokoknya acungan jempol begitu ya. Jadi kan ada dua kan, respon, recovery. Kan respon itu secepat mungkin. Secepat mungkin. Kalau recovery itu kan paskanya, itu memang butuh waktu yang cukup panjang. Pemulihan pendidikan, perumahan, dan itu tidak bisa sebentar. Tapi kalau namanya respon ya secepatnya. Tapi yang tadi itu di lapangan memang ada jejaring yang sudah bergerak ya. Ya rahasianya itu sih cepat. Rahasianya itu ternyata pemirsa. Kita harus banyak kawan ya, banyak kawan, banyak tangan di lapangan. Kalau tidak seperti itu sulit lah lembaga kemanusiaan. Jadi jejaring itu sangat luar biasa. Luar biasa. Harus dan segera dilakukan begitu ya. Ya. Ketika melihat kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi kali ini Pak Jawari juga saya ingin tahu latar belakang kenapa sih Pak Jawari mau turun ke dunia yang sosial, padahal kan kalau lihat-lihat kali ini di berbagai bidang kan bisa dilakukan begitu ya. Kenapa harus terjunnya di dunia bidang sosial ini? Apa ya? Ya mungkin pertama memang passion di sana ya. Passionnya di sana. Pilihan kan banyak ya. Betul. Tapi ketika kita sudah istilah lama di bidang ini, kok rasanya ini sesuatu yang panggilan gitu ya. Iya, terus kedua memang harus ada memang orang-orang yang masuk di bidang seperti ini, karena kalau ini tidak didirikan sulit juga ya. Kita lembaga-lembaga seperti ini pun butuh SDM yang bisa survive dan punya kapasitas yang memadai untuk mengelola ini. Tidak bisa asal juga sih dikelola. Karena nanti kan tantangannya semakin kesini semakin kompleks juga ya. Kita tidak mau ada bencana, tetapi kan kita harus siap ketika bencana itu siap siaga begitu ya. Kita kan tidak berharap Indonesia itu dalam kesulitan terus, tapi ketika bangsa ini, negeri ini dalam kesulitan, kita kan harus bisa survive juga. Kita tidak menjadi bagian masalah, tapi kan kita konteksnya ingin mengurangi masalah yang ada kan begitu. Gak mungkin kita menyelesaikan masalah, tapi paling tidak kontribusi kita itu kan mengurangi masalah ya. Bangsa ini sudah rumit, masalahnya banyak. Jangan ditambah lah. Jangan ditambah, benar. Ya kita pun tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah, tapi paling tidak kan kita kontribusi kita positif. Betul. Tapi sama lah teman-teman media seperti RRI ini pun kan ini sebuah medium yang sangat efektif untuk tadi ya, menyemangati masyarakat,
menebarkan virus-virus positif ya, kebaikan itu untuk bangsa dan negeri ini. Saya pikir dalam titik ini nanti bisa berkolaborasi kan teman-teman pegiat kemanusiaan, teman-teman media. Tak bisa lah kerja sendiri gitu kan. Tapi jiwa sosial itu terpanggilnya sejak usia berapa sih Pak Johari? Mungkin sejak dulu Sejak dini. kegiatan sejak sekolah. Sejak sekolah. Sering berinteraksi mungkin ya, karena ya event atau banyak kegiatan di organisasi yang relate dengan itu ya. Jadi Kayak ikut PMR gitu ya Pak Johari. salah ya? satunya Salah satu pramuka begitu ya Pak Johari ya. Karena penasaran gitu ya. Karena saya melihat kalau teman-teman JDSF kalau bergerak di bidang sosial cepet banget gitu, cekatan banget gitu ya. Apalagi ketika ada bencana, responnya luar biasa. Ketika kita hubungi pun juga karena beliau ada di sana, jadi kita hubungi karena kita tidak bisa di sana, kita minta bagaimana menggambarkan suasana di sana, langsung begitu bisa. ya kayak misalnya respon di luar Kalimantan, di Sumatera kan ada kebakaran hutan. Ya kita collab dengan LSM lokal yang concern ke sini misalnya. Sulit kalau kita masuk sendiri gitu. Masuk sendiri. Mereka bergerak dulu biar nanti kita. Dan mereka tahu petanya, peta di lapangan seperti apa kondisinya. Alhamdulillah ini kontributor kita ya. Tapi masalahnya memang tadi itu biasanya ya kualitas komunikasinya terus kita perbaiki lah di lapangan biar lebih baik lagi seperti itu. Tapi untuk sejauh ini Pak Johari, apakah YDSF sudah tersedia di seluruh kabupaten kota? Jadi kita ada di beberapa provinsi, yang resminya kan ada di Jakarta, di Jogja, Semarang, di Surabaya, sedang inisiasi Kalimantan. Tapi kalau jejaring hampir se-Indonesia ada. Sampai Papua itu ada teman-teman di sana. Terus di Aceh ada, di Kalimantan yang paling timur ada, terus di Halmahera itu ada juga. Jadi kami memang berjejaring. Jadi itu tadi membangun connecting-nya. Jadi kecepatan itu kuncinya di sana, harus punya simpul-simpul di banyak tempat. Waduh, luar biasa. Karena untuk beberapa wilayah yang mudah juga kita mengakses kan butuh dari pesawat, over kendaraan, darat, nyebrang ya. pelaut. Iya, benar. Itu kejadian. Benar. Naik pesawatnya Surabaya sampai Maluku mungkin cepat, tapi ke titiknya itu kan butuh 2 hari misalnya, seperti itulah. Nah, alhamdulillahnya kita ada kawan-kawan di lapangan yang siap membantu dan teknologi komunikasi kan sangat maju lah, meskipun dari pedalaman kan bisa diakses lewat handphone dan sebagainya. Itu yang sangat membantu. Itu yang sangat membantu. Sangat membantu. Oke, berarti sudah berkembang di seluruh provinsi. Iya. Insya Allah kalau bisa ada rezeki dan juga ada kesempatan begitu ya untuk di seluruh kabupaten kota, insya Allah akan bisa terbentuk. Ya, gitu kita Pak, paling tidak ada jejaring lah yang kita ada lakukan. jejaring. Itu yang sangat penting nih pemirsa. Satu kunci berarti udah dibocorin sama Pak Johari itu adalah konektivitas itu tergantung dari kuncinya itu adalah jejaring. Iya. Jadi harus punya banyak jejaring biar konektivitasnya itu bisa tersusun dengan rapi sehingga respon langsung jalan. Jadi gitu ya. kita tidak harus punya tim besar, tapi kita punya teman yang sangat banyak di lapangan. Kita punya teman yang banyak. Jadi teman banyak itu masih kurang, satu musuh itu udah kebanyakan gitu ya. Ya kalau radio itu mungkin banyak kontributornya lah, seperti itu lah. Sama dalam konteks yang berbeda. Benar. Tapi kali ini Pak Johari, kalau berbicara tadi sempat menyinggung masalah radio, kalau ketika ada bencana, hiburan yang menjadi salah satu yang bisa diakses ketika internet itu pun juga bermasalah hanya radio. Iya, kalau kami lihat ketika kita ke lapangan survei atau apa di daerah itu masih lah radio itu masih menjadi salah satu media hiburan ya atau untuk masyarakat. Gak jauh-jauh lah kalau kita ke misalnya ke Banyuwangi, Jember, ke mana gitu, ke daerah barat Nganjuk, Madiun masih kalau kami lihat. Apalagi mungkin sekarang lebih maju ya teknologi, ada streaming dan sebagainya. Saya pikir ya segmennya masih ada lah kalau saya lihat. Kami lihat. Apalagi di titik-titik tertentu yang TV kan agak susah. Radio masuk biasa. Radio bisa masuk. Masih gitu ya? masuk kayak Masih di masuk. Halmahera Selatan, yang paling selatan itu kan. Ya bisa sih, cuma harus dipasangi yang parabola yang besar itu baru sinyal TV bisa masuk. Kalau radio kan lebih ini ya mudah ya Pak sinyal. Itu yang kita lihat. Oke, dan yang pasti nanti kita insya Allah bisa selalu berkolaborasi ya Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lah teman-teman kalau ada acara apa di
bisa ikut. Mungkin pas ke Bawean Aduh. atau kemana. Kita ada program rutin ke Bawean ini. Ya cuma Oke. jangan sampai pas lautnya nggak bersahabat. Oh iya benar. Bisa-bisa nggak seminggu nggak bisa pulang. Nanti di mana cariin sama Lah, Pak iya. Bos nih ya. Lah, iya. Tapi berbicara mengenai radio, RRI kali ini berusia 77 tahun dan juga seperti yang pemirsa podcast RRI Surabaya ketahui, kemarin kita sudah berkolaborasi antara YDSF dan juga RRI Surabaya begitu ya untuk peringatan tanggal 11 September 2022 kemarin. Dan kali ini mungkin ada tidak catatan tersendiri dari Pak Johari Sani untuk lembaga yang usianya ini sama dengan negara ini yaitu 77 tahun agar nanti ini bisa menjadi koreksi dan kedepannya akan bisa menjadi lebih baik lagi untuk RRI. Ya mungkin kalau masukan saya pribadi ya, RRI tentu saya berharap semakin eksis ya ke depannya. Dan terus nanti kontennya maupun acara-acaranya tentu yang sifatnya positif menyemangati bangsa ini ya. Menebarkan tadi virus-virus kebaikan ya tentu dengan medium radio ini. Dan saya melihat ini sebuah media yang sangat efektif untuk masuk ke semua segmen masyarakat. Dan harus ada upaya juga bahwa RRI salah satu media yang harus dilirik oleh semua segmen, termasuk saudara-saudara kita yang dikatakan segmen milenial. Saya pikir itu sebuah tantangan ya, challenge saya. Itu tantangan yang sangat-sangat menantang untuk bisa kita. Insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa. Tapi kalau saya berbicara ataupun juga menantang deh, saya ingin menantang seorang direktur pelaksana nih ya. Baru kali ini kapan lagi saya bisa nantangin ya. Nantangin seorang direktur pelaksana YDSF Pak Johari Sani. Mungkin kalau satu paragraf udah pasti beliau sangat bisa dan sangat lihai. Tapi saya ingin minta mungkin 2 kata untuk RRI apa nih Pak Sani? Pak Johari Sani. Apa ya? Kalau 2 kata ya. 3 kata Bapak. 3 kata. Tentu yang pertama legend, dekat di hati, terus memorable. Bagi saya, saya kan mungkin generasi kelahiran tahun 70-an sekian mau merasakan sekali RRI sejak kecil. Sejak kecil gitu ya. Tapi kalau cuma itu aja kayaknya kegampangan. Mungkin ada kenangan terhadap RRI apa nih? Apakah sandiwara radio atau kalau saya sangat ludrukan? terkesan dengan Sambas ya. Dulu. Oh Sambas. Itu penyiar yang legend. Oh iya benar. Saya masih ingat badminton Thomas Cup tahun 84. Dengarnya di radio Mas. Dengarnya di radio. Indonesia menang. Oh ya ampun. Lawan Cina 3-2. Oke, luar biasa. Berarti ada kesan ya itu ya. Ada. Jadi penyiar-penyiar Tempo dulu seperti menarik kita pada suasana di lapangan. Padahal kan cuma dengar saja, tapi atmosfernya seperti kita hadir di sana. Hadir di sana. Berarti Sepak bola perserikatan dulu radio kita ngikutinya. Oh, oke. Berarti Karena kan tidak semua tayangan masuk TV ya. iya benar. Karena Itu di radio. ada hak siar dan segala macam. Tapi ya. ketegangannya dapat. Karena berarti theater of mind-nya bisa terwujudkan gitu ya. Iya, Karena peran betul. RRI kan di sana gitu ya. Atau radio theater of mind-nya. Oke, terima kasih sekali Ya. Pak Johari Sani. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah Ya. hadir untuk di podcast RRI Surabaya. Maybe next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Insya Allah. mengenai YDSF ataupun juga pengalaman-pengalaman lainnya yang bisa kita kulik-kulik. Tapi karena untuk saat ini ada keterbatasan waktu. Ya. Maybe next time ya. Pokoknya next time kita harus agendakan deh sama Pak Johari Sani gitu ya. Kasih garis bawah. Atau kalau perlu kita podcastnya di bawah ya. Oke kalau Ya, gitu. baik, terima kasih. Baik, terima kasih Selamat banyak. ulang tahun juga untuk teman-teman. Oke, terima kasih dan pendengar ataupun juga pemirsa dari podcast RRI Surabaya. Itulah perbincangan saya bersama Pak Johari Sani selaku Direktur Pelaksana YDSF. Kita akan jumpa lagi untuk di kesempatan lain waktu bersama narasumber-narasumber lainnya dan juga sharing-sharing hal lainnya. Tetap untuk kalian semuanya jangan lupa tetap tontonin terus podcast RRI Surabaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.